Shalom, selamat berjumpa kembali bersama kami Glow Pastoral Digital Channel. Bersama saya, Pendeta Indra Sigarlaki. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami adanya semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami dan urapi kami untuk kami boleh dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seluruh dunia akan dihebohkan dengan perhelatan sepak bola dunia, yaitu World Cup 2022 di Qatar. Nah, tidak bisa dipungkiri, umumnya jika ada pertandingan sepak bola dunia, selalu ada perjudian. Baik itu dilaksanakan secara online, maupun di antara keluarga dan teman-teman. Nah, ada yang taruhan pakai uang tentunya, memilih tim kesayangannya, memilih Jerman, Brasil, Inggris, Spanyol, Belanda, dan lain sebagainya. Itu sebabnya hari ini saya akan membahas apa kata Alkitab tentang judi. Sebelum saya menjelaskannya, saudara yang belum subscribe channel ini, tolong klik tombol subscribe-nya, klik tombol like, dan bagikan ke grup-grup WA atau medsos saudara. Terima kasih. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan. Nah, pemerintah Indonesia melarang perjudian karena merupakan tindakan pidana. Saudara bisa masuk penjara jika ketahuan bermain judi. Apa pandangan Alkitab tentang judi? Kata judi itu sendiri tidak ada dalam Alkitab. Banyak orang berkata, tapi di Alkitab ada kata undi. Benar sekali, dalam Alkitab ada praktek undi, tetapi bukan untuk mendapatkan uang, saudara. Undi dalam Alkitab, seperti kita lihat dalam Imamat 16 ayat 7-10, Imam Harun melempar undi atas perintah Tuhan untuk memilih kambing jantan untuk digunakan sebagai korban penghapus dosa. Dalam Yosua 13 ayat 1-7, Yosua membuang undi atas perintah Tuhan untuk memberi tanah pusaka kepada suku-suku bangsa Israel. Dalam Nehemia 11 ayat 1, orang-orang Israel membuang undi untuk menetapkan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, sedangkan 9 orang lainnya tinggal di kota-kota yang lain. Dalam 1 Tawarik pasal 25 sampai pasal 26, bangsa Israel membuang undi untuk membagi tugas pelayanan di rumah Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru, kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 26, di mana para rasul membuang undi untuk memilih jabatan kerasulan menggantikan Yudas Iskariot. Ada 2 orang di sana yang harus diundi, yaitu Matias dan Yustus. Dan tentunya dalam Alkitab yang terpilih adalah Matias. Jadi dalam Alkitab, undi bukan untuk memperoleh uang atau kekayaan. Mungkin saudara bertanya, karena tidak ada dalam Alkitab, kenapa judi dilarang dalam kekristenan? Nah, saudara kasih dalam Tuhan ada 7 alasan mengapa judi dilarang dalam kekristenan. Yang pertama, sebab Allah memberkati kita dengan pekerjaan, bukan dengan judi. Kejadian 3 ayat 17 dan 19. Dengan berusaha payah, engkau mencari rezekimu. Bukan dengan berjudi tentunya. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi, Tuhan memberkati kita harus berusaha payah mencari rezeki dan berpeluh untuk memperoleh makanan, bukan dengan berjudi. Yang kedua, mengapa judi dilarang dalam kekristenan? Sebab hasil judi tidak akan diberkati Tuhan. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat dan pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Banyak uang yang saudara peroleh karena menang judi tidak akan menjadi berkat buat hidup saudara dan keluarga saudara. Maaf, jangan beri makan keluarga saudara dengan hasil judi, karena tidak akan menjadi berkat. Yang ketiga, mengapa judi dilarang dalam kekristenan? Sebab judi membuat orang menyimpang dari iman, menjadi serakah dan tamak. Yang menang masih mau menang lagi, yang kalah penasaran tentu terus bermain judi lagi. Dalam Efesus 5 ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau kecerakaan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi jelas Alkitab melarang sifat serakah.
1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak orang memburu uang dengan berjudi yang membuat hidupnya dan keluarganya mengalami berbagai-bagai duka. Mengapa judi dilarang dalam kekristenan? Yang keempat, sebab judi adalah memenangkan uang orang lain. Ini sama halnya menginginkan uang orang lain dan sangat bertentangan dengan peringatan Alkitab. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Termasuk uang tentunya. Jadi jelas, menginginkan uang orang lain adalah larangan Tuhan. Yang kelima, mengapa judi dilarang dalam kekristenan? Sebab para penjudi punya tujuan yang egois, yaitu menang di atas kekalahan orang lain, senang di atas penderitaan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24, terjemahan firman Allah yang hidup. Janganlah hanya memikirkan diri sendiri, pikirkanlah juga orang lain dan apa yang baik baginya. Tentunya kalau kita mengingini atau ingin memperoleh uang orang lain dengan cara berjudi, tentu tidak baik buat orang lain. Mengapa judi dilarang dalam kekristenan? Yang keenam, sebab judi adalah perbuatan sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang ketujuh, yang terakhir, mengapa judi dilarang dalam kekristenan? Sebab harapan menang judi adalah harapan orang fasik yang mendatangkan murka Allah. Amsal 11 ayat 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Demikian devotion dari saya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.